Oke, kita sudah hadirkan 4 narasumber yang sudah bergabung bersama saya pagi hari ini. Di sebelah kanan sudah ada Mas Angka Putra Fidrian, juru bicara Timnas Amin. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Angka. Sehat ya? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Mas Asrio Velgen, juru bicara TKM Prabowo Gibran. Mas Rio, sehat Mas? Sehat, selamat pagi Mbak Rati. Pagi juga. Kemudian juga ada Bang Ciko Hakim. Lanjut lagi nih, kita bertemu nih Bang. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, selamat pagi. Mas Ciko. Kemudian juga ada Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik dan juga Direktur Fox Poll Center. Selamat pagi Mas Ipan. Pagi Mbak Rati, pagi Bang Ciko, pemain lama ini, ternyata pemain baru nih sama Mas Rio sama Bang Anggan. Pemain lama, pemain baru, dua-duanya hari ini bertarung ya. Mas Ipang, kalau melihat, mungkin dari Fox Poll dulu, ini apakah sudah ada update terbaru, kemudian agak beberapa anomali yang juga mungkin banyak menjadi pertanyaan oleh masyarakat. Pertama, suara dari Capres nomor urut 03 ini paling bawah, tapi PDIP masih unggul untuk pileknya. Khususnya juga untuk kandang-kandang banteng yang saat ini justru suaranya ke 02. Catatan dari Mas Ipang seperti apa? Iya, kalau dari data Fox Poll kemarin yang kita melihat perkembangan elektabilitas calon presiden dengan partai politik ya, memang ada anomali antara PDIP dengan calon presidennya. Suara PDIP ya, dengan... dugaan saya itu split ticket voting. Jadi tidak semua pemilih PDIP yang mengikuti garis partai itu ikut memilih calon presiden seperti keputusan DPP gitu. Ada perbedaan. Nah, misalnya kalau kita lihat dari data ini, misalnya kalau kita cermati Jawa Tengah misalnya. Kalau Jawa Tengah dari data kita kan di sini Mas Ganjar hanya memperoleh 33%. Kemudian Pak Prabowo 52,55% dan Pak Anies 14,17%. Nah, dari data ini data Jawa Tengah kita masuk 100% ya kemarin. Ini menunjukkan bahwa memang kandang banteng dalam konteks jebol. Jebol dalam artian bahwa pilihan presidennya memang kalah. Tapi partainya itu kalau kita lihat tadi di hasil survei Fox Poll Jawa Tengah kan masih unggul. Gitu. Betul. Nah, ini yang jadi persoalan. Ada pertanyaan apa? Nah, yang kedua adalah itu Jawa Tengah ya. Cuma Jawa kalau Tengah. Untuk wilayah Bali sendiri kita tahu bahwa 90% suara PDIP di tahun 2019 nampaknya jebol di tahun ini ya. Ini apa yang terjadi untuk Bali? Kalau Bali kita lihat hasil pilpresnya, itu Ganjar Mahfud itu hanya 39,72%. Nah, kemudian Pak Prabowo-nya 57,31%. Data masuk kemarin 93,75%. Nah, ini juga kandangnya banteng. Tapi partainya itu masih, saya belum cek ya, kemarin saya masih unggul sih setelah 86 data masuk kemarin masih unggul. PDIP. Nah, terus kita lihat misalnya satu lagi, jangan lupa NTT. NTT juga menarik sebenarnya. Nah, NTT itu misalnya dari data kita ya, kalau lihat NTT itu Prabowo 61,32%. Padahal kemarin tuh kalau hasil survei kita kan masih tidak, maksudnya masih inilah ya, masih kok begitu ya. Ganjar Mahfud hanya 31,31%. Nah, ini juga problem. Jadi Bali, NTT sama kemudian Jawa Tengah itu juga Prabowo menang semua. Di partai-partai PDIP-nya menang. Baik. Maaf, NTT bukan Golkar ya. Golkar. 3 wilayah yang tadi sudah disebutkan Mas Ipang. Sebelum ke wilayah lain, saya mau ke 03 dulu sebelum ke 01 sama 02. Gimana Bang? Kok bisa kandang banteng ini akhirnya jebol? Apakah emang ada Jokowi efek di sana? Atau mungkin dari PDIP sendiri melihat ada pemetaan, ada hal lainnya? Serangan Fajar efek mungkin, ya kan? Atau ya kan? Ini kan kita bicara apa yang disampaikan Bang Ipang tadi kan semua yang terkait dengan hal-hal yang ilmiah, saintifik dan juga ideal. Gitu. Tetapi kan dalam pemilu ini kita mengetahui betul tidak ada yang ideal. Ya kan? Dari proses pencalonannya aja udah nggak benar. Ya kan? Ada anak masih yang umur 37 tahun lah dimasukin menjadi calon wakil presiden dengan proses-proses yang kita lihat juga tidak betul. Ada juga ya kalau kita nonton film Dirty Vote ya kan itu menjadi acuan kita juga. Ya kan jauh dari sebelum pemilu ini, jauh dari sebelum pencalonan ini juga ada hal-hal yang janggal yang dilakukan. Nah, ini kan berlanjut terus. Ya kan dari satu keburukan biasanya kan akan terus berlanjut keburukan-keburukan yang lain dalam proses pemilu. Dan kita harus jujur, apakah Jokowi efek ini semacam hanya citra seorang Jokowi atau cawe-cawenya Jokowi atau intervensinya dia sebagai orang yang memegang tampuk kekuasaan, ya kan? Kita bicara soal politisasi bansos, kita bicara soal jadi lebih kemana kalau dari Bang Ciko? Nah, kalau kita lihat kan hasil survei yang kemarin itu juga walaupun tetap memenangkan Pak Prabowo ya sebelum pencoblosan, tetapi kan ini berubah jauh gitu ya. Ini kan artinya apa? Ada intervensi apa di tengah-tengah? Ini menjadi kecurigaan masyarakat. Dan kecurigaan ini juga sudah bisa dibuktikan walaupun belum dibuktikan secara hukum, tapi kita bisa melihat viralnya
akar rumput yang memposting dari di medsos tentang kecurangan-kecurangan yang terjadi, soal kejanggalan-kejanggalan, soal intimidasi, soal ketika dalam penghitungan suara di satu daerah masyarakat tidak boleh melihat penghitungan suara, yang boleh hanya saksi. Itu ada videonya. Soal pencoblosan-pencoblosan di waktu makan siang sebelum penghitungan suara. Ya kan yang saya katakan sebelumnya bahwa ada 100 kertas suara yang tidak tercoblos tentunya setiap TPS kira-kira segitu. Kenapa? Karena kan pasti ada yang golput. Selain yang golput ada surat-surat cadangan. Bayangkan kalau diambil cuma 5 aja bisa kali 800.000 udah 4 juta suara. Ya tambah 10, tambah 5 lagi ya kan 8 juta suara. Ya kira-kira begitu lah. Ya. Jutaan suara bisa dilakukan, tapi ini semua memang masih dugaan karena kita di TPN Ganjar Mahfud masih mengumpulkan bukti-bukti itu. Dan ini anomali ini saya rasa kalau kita mengikuti pemilu dari pemilu selama era reformasi tidak pernah terjadi seperti ini. Biasanya yang umum adalah ketika calon presiden itu maju dari partai manapun, suara dia pasti lebih tinggi daripada partainya. Apapun itu. Nah, dan ini yang cukup aneh terjadi pada PDI Perjuangan, di mana kita adalah partai yang sangat militan, ya tegak lurus, di mana yang maju adalah kader kita sendiri. Tadi dikatakan ada split vote. Itu tadi ini menjadi pertanyaan split voting ini. Kok bisa terjadi di partai yang begitu militansinya kuat? Ya kan kalau kita bicara militansi kan hanya PDI Perjuangan, PKS misalnya. Ini dua partai yang kalau nggak kampanye dalam satu pemilu aja punya suara. PDI kita meyakini tanpa kampanye kita bisa dapat 10% karena ada di akar rumput yang pasti merah, ya kan, apapun merah, ya kan, gitu yang akan dicoblos. Kalau di penggal lehernya Soekarno, Megawati, PDIP. Ya, nah ini yang menjadi pertanyaan, dan pertanyaan ini sedang kita transformasikan menjadi dugaan-dugaan yang kita kumpulkan. Tentunya kita ingin pemilu ini jujur dan adil. Itu yang nomor 1. Nomor 2 baru tahan dulu boleh nggak Bang? Kita tahan dulu ya Bang. Nomor 2-nya nanti kita akan lanjut lagi ke Bang Ciko, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita kembali saat lagi tetap di Presiden Pilihan Rakyat. Baik, kembali lagi di Presiden Pilihan Rakyat. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan pantau dulu bagaimana proses pemilihan ulang di wilayah Boyolali. Sudah dari rekan kami Arga Dumadi. Selamat pagi Arga, silakan informasi langsung dari sana. Baik, oke. Nampaknya kita lanjutkan dulu kembali perbincangan. Bang Ciko, kalau melihat, tadi kan sudah ada 1 poin yang disampaikan oleh Bang Ciko. Poin-poin lain catatan Anda seperti apa sebelum kita ke 01 dan juga 02? Soal split ticket voting ini. Ini kan masalahnya itu tadi. Kembali saya fokus kepada bahwa PDI adalah partai yang tegak lurus. PDIP ya kader-kadernya tegak lurus. Masalah simpatisannya itu hanya sekian persen. Dan saya katakan bahwa kita punya pemilih yang sudah pasti sekian persen itu pasti akan memilih merah. Dan pastinya Pak Ganjar akan dipilih oleh mereka. Karena ini pertanyaan-pertanyaan kita kembali lagi soal cawe-cawe, soal finishing touch tanda kutip ya 1-2 hari sebelum pencoblosan. Dan memang tidak ada survei-survei yang melakukan survei 1-2 hari sebelum pencoblosan. Nah kembali lagi Mas Ipang tadi menyampaikan bahwa tidak melakukan exit poll. Ya, itu yang menjadi pertanyaan. Ketika dilakukan exit poll, apa yang menjadi pilihan itu tentu akan tercermin secara faktual. Dan inilah yang kita ingin sampaikan juga ke masyarakat. Kita mempermasalahkan ini bukan masalah ingin mengubah hasil pemilu, siapa pemenangnya, siapa yang kalah dan lain-lain. Dan nomor 2 itu hanya hal yang tidak selalu, itu prinsip bagi kemenangan partai atau kemenangan capres. Tetapi yang lebih prinsip lagi adalah kita menjaga demokrasi supaya pemilu ini jujur dan adil. Kita lihat banyak sekali kejanggalan dalam pemilu ini yang bisa dilihat sebagai yang terburuk selama era reformasi. Oke, saya mau ke Mas Rio dulu sebelum ke Mas Angga. Ini tadi dikatakan banyak faktornya, kejanggalan-kejanggalan terjadi. Pemilu terburuk bahkan disebutkan. Mas Rio, tanggapannya gimana? Ya, Berarti terima kasih. Saya rasa pertama yang harus kita ingat sama-sama bahwa hari pencoblosan ini sudah lewat. Maka daripada itu kita harus menghindari narasi-narasi yang memecah belah karena yang dibutuhkan Indonesia ini adalah kerukunan. Yang kedua adalah mungkin saya izin ingin mengingatkan senior saya Bang Ciko bahwa ada loh yang namanya silent majority. Mungkin selama ini Bang Ciko mengamati Twitter, mengamati Instagram di mana terjadi banyak keriuhan. Tapi banyak loh ternyata orang-orang yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan melihat bahwa sosok selanjutnya ada di sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran justru tidak ikut ribut-ribut di sosial media. Dan akhirnya hasil versi quick count, walaupun kami masih menunggu hasil versi real count, menunjukkan bahwa mayoritas daripada orang yang selama ini mungkin tidak ikut
rame di sosial media, ternyata akhirnya memilih paslon 02. Emang seberapa besar sih silent majority ini? Nah, maka daripada itu bansos majority maksudnya. Kita harus bergerak dulu, mulai dulu dari frame besar approval rating dari Presiden Joko Widodo yang selalu ditempatkan di angka 70 bahkan di atas 80%. Tertinggi di antara semua negara G20 di dunia. Ini menunjukkan bahwa pertama, rakyat itu puas dengan fondasi-fondasi yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi. Dan perlu dicatat Mbak Rati bahwa di antara ketiga paslon yang bersanding, hanya Pak Prabowo yang bukan hanya secara tulus tapi secara konsisten dan tegas menyatakan akan melanjutkan fondasi-fondasi dari Presiden Joko Widodo. Nah, kalau kita belah sedikit misalnya, kenapa sih approval rating seorang Presiden Jokowi bisa setinggi itu, bisa berarti tertinggi Anda di G20? tidak memungkiri ini adalah Jokowi efek ya, dengan kemenangan khususnya untuk di basis-basis suara 01 dan juga 03. Dan di mana hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran yang berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah dirintis oleh Presiden Jokowi. Kita belah sedikit Mbak Rati. Pertama adalah Presiden Jokowi ini selalu menggaungkan apa yang kita sebut sebagai pembangunan berbasis Indonesia sentris. Bukan hanya sentris terhadap daerah-daerah tertentu seperti Jawa atau pulau-pulau lainnya. Contohnya misalnya apa? Pembangunan IKN ditujukan untuk pemerataan ekonomi. BBM satu harga ditujukan supaya kita bisa menjaga inflasi dalam skala nasional. Lalu kedua, kita berbicara kepuasan publik terhadap indeks-indeks ekonomi. Kita berbicara inflasi kita yang bahkan di bawah 3%. Pertumbuhan ekonomi kita yang stabil di angka 5%. Walaupun suku bunga kita hari ini harus agak tinggi ya, karena mengikuti rate daripada The Fed. Lalu yang terakhir adalah, kita harus mengingat Indonesia 4 tahun yang lalu mengalami sebuah badai yang luar biasa bernama pandemi COVID-19. Dan di situ persatuan antara dua tokoh besar, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, akhirnya berhasil membuat Indonesia bukan hanya melewati badai COVID, tapi melewati itu dengan sangat baik, bahkan mendapatkan pujian dari berbagai negara. Saya rasa akumulasi dari faktor-faktor tersebut yang membuat akhirnya publik menilai Presiden Jokowi telah berkinerja dengan sangat baik, dan otomatis secara rasional publik pasti akan memilih figur yang dapat melanjutkan fondasi dari Presiden Walaupun Jokowi. Sebenarnya waktu Presiden menjabat kan memang itu kan juga kerja-kerja bukan kerja Presiden sendiri, tapi ada juga partai pengusung, salah satu PDIP, program-program yang memang dibuat Betul, sebelumnya. maka daripada itu Mbak Rati, jujur kami agak bingung ketika misalnya program bansos yang memang dibutuhkan oleh rakyat itu diserang. Padahal itu merupakan produk politik yang sudah disetujui di parlemen oleh semua fraksi, termasuk yang ada di 03, termasuk di 01. Lalu mungkin kadang-kadang di paslon 01 dan 03 lupa, rakyat Indonesia ini baru melalui El Nino yang berkepanjangan sampai bulan Desember. Lalu bulan depan kita memasuki bulan suci Ramadan. Artinya apa? Bansos ini memang dibutuhkan oleh publik Mbak Rati. Jangan hanya karena kepentingan politik, ambisi ingin menjadi presiden, kita mengorbankan kepentingan rakyat. Oke, saya mau ke Mas Angga. Mas Angga, kalau berbicara mengenai split vote tadi dikatakan sama Mas Ipang ya. Di 01 juga ada kan, di mana suara Jawa Timur ini tinggi PKB, tapi justru tinggi Prabowo Gibran. Ya, pertama saya mau koreksi dulu. Silent majority itu tidak pernah terjadi pada penguasa. Orang-orang yang silent majority itu biasanya tidak mau bersuara karena pekerjaannya terancam, karena sumber pendapatannya terancam, karena keluarganya terancam. Dalam semua teori politik yang ada di seluruh dunia, tidak ada silent majority yang dilakukan oleh pendukung penguasa. Itu satu. Itu tidak pernah ada. Silakan buktikan. Tidak pernah ada silent majority itu ngomongin tentang orang yang ada di penguasa terus dia takut. Yang takut itu harusnya pendukung 1 dan 3 karena dia tidak ada di penguasa. Itu secara teori politik dimanapun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sepakat bahwa bansos itu memang penting. Tapi yang perlu dibedah adalah kapan bansos itu dilaksanakan dan siapa yang menyampaikan bansosnya. Kita semua lihatlah ada bukti bahwa ada ketua partai 2 orang jelas-jelas bilang bahwa bansos ini dari Pak Jokowi, makanya pilih anaknya Pak Jokowi gitu loh. Itu sudah ada buktinya, ada di media, dan itu perlu diakui juga sebagai oleh yang menang sekarang gitu bahwa ya betul ada kontribusi pembagian bansos dalam kemenangan kami gitu. Karena itu fakta yang nyata bahwa itu terjadi di lapangan. Walaupun itu kenapa juga tadi dikatakan dirapel karena ada faktor El Nino, kemudian menjelang Lebaran dan lain sebagainya, sehingga harus dirapel di bulan Februari sebelum pencoblosan. Kalau mau dirapelnya sebelum Lebaran ya Maret, karena Lebarannya puasanya baru bulan Maret bukan bulan Februari dan bukan bulan Januari, karena kan dibagikan Januari kan bukan Februari, dekat-dekat pemilu gitu. Sepanjang bulan Januari kita melihat fakta bahwa kemana Pak Ganjar datang ada bansos, kemana Pak Anies datang ada bansos. Itu fakta yang nggak bisa dibuktikan dalam konteks surat suara, tapi itu bisa dibuktikan dalam konteks proses pemilu. Jadi kecurangan atau keabnormalan ini ya bahasanya Pak Anies ya, kalau misalnya dibilang curang itu terlalu keras, kita bilang ini abnormal lah. Itu sudah dimulai bahkan sebelum pencoblosan. Dari pra pencoblosan
pada hari H dan paskanya. Paskanya kita lihat si rekap yang tadi sempat ngobrol sama Bang Ciko juga itu bikin senewan semua orang gitu. Walaupun sebenarnya itu penunjang, kita tetap menggunakan manual tapi yang kan berjenjang ya. yang jadi permasalahan ketika nanti si rekap ini jadi manufacturing consent. Di mana semua orang melihat bahwa oh ya udah nih partai Anda memang sudah kalah, udah suaranya dibagi ke kita aja deh. Itu kan yang harus dijagain sampai hari ini. Makanya meskipun Sirekap ini kan kita akui sebagai tools untuk menjaga. Sayangnya tools buat menjaganya bermasalah gitu. Semua orang melihat ini jadi ada masalah, akhirnya bukan dipakai buat menjaga malah jadi problem baru. Nah itu tadi ada kecurangan dari kecurangan saat pencoblosan dan paskanya. Dan ini yang harus dilihat sebagai sebuah peristiwa pemilu 2024 gitu. Kita nggak bicara menang kalah deh, kita nggak bicara oh iya siapa pengen ngubah siapa yang bukan. 2019 ini kita udah merasakan hal yang sama. Mas Angga, narasi kecurangan, dugaan kecurangan yang Anda sebutkan ini bukan karena nggak siap kalah ya? No. 2019 kita merasakan hal yang sama. 2024 kita merasakan hal yang sama juga. Berarti kan nggak ada perbaikan dalam konteks pelaksanaan pemilu sekarang. Gitu. Jadi ya jangan sampai 2029 kita ngerasain hal yang sama lagi gitu ya. Kapan kita mau berdemokrasi secara sehat dengan baik gitu.